Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi. Kita belajar tentang SKI, yaitu Membina Masyarakat Madinah oleh Rasulullah SAW. Pertama-tama, Rasulullah SAW yaitu membina dalam bidang sosial. Upaya Rasulullah SAW melakukan pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kerukunan antar suku di Madinah. Sebelum Islam datang, antar suku Aus dan suku Harts selalu terjadi perselisihan dan bertegang, bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Kedatangan Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat positif pada kedua suku tersebut. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam, sehingga semuanya telah terikat dalam hati mereka tali keimanan, walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali sifat kesukuannya. Namun yang paling penting adalah telah tertanam dalam jiwa mereka bahwa semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama. Yang kedua, mempersaudarakan sahabat Muhajirin dengan Ansor. Nabi SAW senantiasa menganjurkan persaudaraan antar kedua sahabat dan melarang semangat kesukuan, sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat. Dengan mempersaudarakan kedua sahabat atas dasar suatu agama berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat akan terbina dengan baik. Yang ketiga, membuat piagam Madinah. Adapun di antara inti isi perjanjian Madinah adalah sebagai berikut. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf lakukan sama seperti kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Seterusnya, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali yang berbuat jahat. Jadi di sini isi perjanjian Madinah yaitu untuk mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah dan Bani Kainuka. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mempersatukan kaum Madinah, penduduk Madinah. Dan selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran dan keahlian para penduduk. Contohnya kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum Ansor untuk memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaannya. Kegiatan menciptakan kesejahteraan umum yang pertama ini dalam
dalam ekonomi, dalam bidang ekonomi ya, untuk membina masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada pengikutnya bekerja dengan tekun untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih sejahtera. Dalam bidang sosial, mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin, agar kaum muslimin saling menolong dan membantu, Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dikembangkan Rasulullah SAW adalah melakukan perdagangan. Berikut adalah prinsip-prinsip perekonomian yang dikembangkan Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW melarang orang yang melakukan akad jual beli dengan sumpah. Memberi kemudahan. Yang kedua, memberi kemudahan dan pinjaman kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, melarang melakukan monopoli ataupun menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat. Menghindari unsur-unsur riba, dilakukan dengan jujur dan benar, bersifat kasih sayang dan pemurah dalam jual beli, menjauhi sifat gharar, artinya menjual sesuatu yang tidak jelas bentuknya, misalkan menjual burung di angkasa. Itu adalah kegiatan perekonomian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Madinah. Yang selanjutnya yaitu dalam bidang agama. Rasulullah SAW pertama-tama dalam bidang agama, yang pertama kali Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Masjid ini digunakan sebagai pusat kegiatan. Salah satu masjid dibangun Nabi SAW di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Masjid itu dibangun umat Islam dengan gotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Setelah Masjid Nabawi selesai, Nabi SAW menggunakan sebagai pusat peribadatan, pusat perencanaan kegiatan masyarakat, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syariat Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu Nabi SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan. Yang terakhir yaitu pembinaan bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan, Nabi Muhammad SAW membentuk kekuatan dan politik Islam. Dan pertama yang dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah pertahanan iman. Oleh karena dalam iman yang kuat akan timbul semangat persatuan, dan persatuan membela tegaknya agama, tegaknya Islam. Adapun sistem pertahanan Rasulullah SAW dalam bidang militer, yaitu yang pertama bermusyawarah dalam menggunakan taktik militer, mengalahkan musuh tanpa pertempuran, meminimalkan jumlah korban, tidak mudah menyerah, mendelegasikan kepemimpinan pasukan, membawa tradisi baru tujuan peperangan jihad, yakni jihad. Nah, itu dan seterusnya. Ya, mungkin dari 4 tadi, yaitu yang pertama bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang pertahanan, itu yang difokuskan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah.
Nah, di sini ada pengembangan diri. Yang pertama adalah membina masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW membangun masjid terlebih dahulu daripada rumah dan tempat lainnya. Apa fungsi masjid bagi Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah? Yang kedua, apa yang seharusnya kamu lakukan jika melihat teman kamu berbohong dalam jual beli, sehingga teman kamu mendapat keuntungan yang sangat banyak. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.